Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Ulfa. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 18620500087, kelas NR3 Prodi PGPA. Saat ini saya akan memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPDMM. Di kesempatan ini saya akan memaparkan tentang strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Berikut adalah strategi kompetitif bagi pemimpin pasar, diantaranya 1. Memperluas total pasar. Ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan paling banyak. 2. Pelanggan baru. Perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara ketiga kelompok ini. Kelompok yang mungkin menggunakan produk tetapi tidak melakukannya, atau strategi penetrasi pasar. Kelompok yang belum pernah menggunakan produk, atau strategi segmen pasar baru. Kelompok yang tinggal di tempat lain, atau strategi ekspansi geografis. Yang ketiga, lebih banyak penggunaan. Peningkatan frekuensi konsumsi di pihak lain juga memerlukan salah satu dari identifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar yang sama, atau identifikasi cara yang benar-benar baru dan berbeda untuk menggunakan merek. Konsumen dapat melihat produk sebagai produk yang hanya bermanfaat di tempat-tempat tertentu dan saat tertentu, terutama jika produk itu mempunyai asosiasi kuat dengan situasi penggunaan atau tipe pengguna tertentu. Salah satu strategi untuk mempercepat penggantian produk adalah mengaitkan tindakan pengganti produk dengan liburan, acara, atau waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun. Dan yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, kita dapat menarik perbedaan antara pemasaran responsif, pemasaran kreatif, dan pemasaran antisipatif. Pemasaran responsif menemukan kebutuhan yang dinyatakan dan mengisinya. Pemasar antisipatif melihat apa kebutuhan yang dimiliki pelanggan dalam waktu yang dekat. Pemasaran kreatif menemukan dan menghasilkan solusi yang tidak diminta pelanggan, tetapi direspons secara antusias oleh pelanggan. Pemasar kreatif adalah perusahaan penggerak pasar. Bukan hanya tergerak oleh pasar, agen periklanan interaktif RGA adalah salah satu perusahaan penggerak pasar. Dalam mempertahankan pangsa pasar dapat dilakukan hal berikut diantaranya. Yang pertama, pertahanan posisi. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. Membuat merek hampir tidak dapat dihancurkan seperti yang dilakukan Procter dan Gamble terhadap deterjen Tide untuk membersihkan, pasta gigi Crest untuk mencegah karang gigi, dan popok Pampers untuk permukaan tetap kering. Berikutnya, pertahanan sisi. Pertahanan sisi sangat penting. Pemimpin pasar juga harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Selanjutnya, pertahanan preemptif. Perusahaan dapat meluncurkan pertahanan preemptif dalam beberapa cara. Perusahaan dapat melaksanakan perang gerilya di seluruh pasar, menghantam satu pesaing di sini, pesaing lain di sana, dan membuat semuanya kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, pertahanan serangan balik. Dalam serangan balik, pemimpin dapat menghadang penyerang secara frontal atau menghantam produk pendampingnya atau meluncurkan gerakan menekan. Serangan balasan yang efektif adalah menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan menarik diri dan bertahan. Pertahanan mobile. Pemimpin membentangkan daerah kekuasaannya ke wilayah-wilayah baru yang dapat bertindak sebagai pusat pertahanan dan serangan masa depan melalui perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Perluasan pasar mengalihkan fokus dari produk lama ke kebutuhan generik pasar.
Diversifikasi pasar mengalihkan fokus ke industri yang tidak berhubungan. Selanjutnya, pertahanan kontraksi. Kadang-kadang perusahaan besar harus menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan semua wilayah mereka. Dengan demikian, tindakan terbaiknya tampaknya adalah kontraksi terancam. Memperluas pangsa pasar. Karena biaya membeli pasar yang lebih tinggi bisa jauh melebihi nilai pendapatnya, perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa. Di antaranya adalah yang pertama, kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Pesaing yang cemburu sering meneriakkan monopoli jika sebuah perusahaan dominan melakukan penetrasi lebih jauh. Peningkatan resiko ini akan menghilangkan daya tarik mendorong perolehan pangsa pasar terlalu jauh. Selanjutnya, biaya ekonomi. Mengejar pangsa pasar yang lebih tinggi tidak terlalu disarankan ketika hanya ada sedikit skala ekonomi atau pengalaman ekonomi. Pada segmen pasar yang tidak menarik, pembeli menginginkan berbagai sumber pasokan dan penghalang untuk keluar tinggi. Beberapa pemimpin pasar bahkan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi pangsa pasar secara selektif di wilayah yang lebih lemah. Melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Perusahaan yang berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan menurunkan harga lebih jauh dibanding pesaing umumnya tidak mencapai perolehan signifikan. Karena cukup banyak pesaing yang juga melakukan penurunan harga dan pesaing lain menawarkan nilai lain sehingga pembeli tidak beralih. Pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Terlalu banyak pelanggan dapat membatasi sumber daya perusahaan, melukai penghantaran nilai produk dan pelayanan produk. Lebih besar tidak berarti lebih baik, dan konsumen mengonsumsi bahwa pertumbuhan akan timbulkan penurunan kualitas. Jika eksklusivitas menjadi manfaat merek kunci, pelanggan lama bisa saja menolak pertahan pelanggan baru. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.